Baik, adik sekalian, kita masuk ke materi berikutnya mengenai ekspor laporan ke Excel dengan PHP menggunakan library PHP Excel. Dalam dunia sistem informasi, laporan itu sangat berguna bagi user, khususnya adalah pengambil keputusan, baik itu laporan data transaksi atau laporan rekapitulasi. Dan laporan itu nantinya bisa dicetak dalam format HTML ataupun format PDF. Dan kadang-kadang juga user menginginkan laporan rekapitulasi itu diekspor dalam file Excel. Nah, sehingga kita harus menyediakan juga ekspor ke Excel ini. Nah, salah satu library yang bisa Anda gunakan yaitu adalah PHP Excel. Library PHP Excel ini dikembangkan atau diluncurkan tahun 2015 dan versi paling akhir itu ada di versi 1.8. Ya, 1.8 yang mana di versi tersebut juga versi terakhir yang secara official yaitu sudah dihentikan tahun 2017 ya, dan diarsipkan ya sejak tahun 2019. Namun sampai dengan saat ini library PHP Excel ini masih bisa kita gunakan, masih sangat kompatibel dengan versi PHP 5 ataupun PHP 7. Nah, cara kerja di PHP Excel ini adalah mengikuti perintah-perintah library-nya ya. Jadi ada ya sintak-sintak yang harus Anda pelajari ya. Dan sintak-sintaknya itu berbasis sintak-sintak perintah berbasis objek atau OOP ya. Saya kira nggak ada masalah itu ya. Nah, kemudian tentu saja Anda harus menyiapkan kebutuhannya. Yang pertama adalah SAM. Di dalamnya ada web server, PHP, dan MySQL yang minimal versi 5. Kemudian library PHP Excel sudah saya siapkan, Anda bisa unduh di fans.id/php Excel ya, ataupun di internet itu banyak juga ya menyediakan. Kemudian ekstrak dan pindahkan khusus folder PHP Excel ke dokumen root SAM Anda ya, misalnya root SAM-nya itu ada di dsam htdocs ya. Di dalam folder PHP Excel itu di dalamnya ada dokumentasi juga ya, dokumentasi sintak-sintak dari PHP Excel ini. Nah, saya akan mencontohkan ekspor laporan dari sebuah tabel MySQL, kemudian kita ekspor ke Excel ya. Nah, yang pertama adalah Anda membuat tabel siswa dengan struktur sebagai berikut. Ada ID siswa, jenisnya adalah integer ya, tipe datanya, kemudian di auto increment, lalu ada field nama, varchar 255, kemudian kelas varchar 100, kemudian ada alamat varchar 255. Kemudian isikan tabel siswa sebagai berikut, isinya ada 2 baris. Baris yang pertama ada nama Joko, kelas 1 ITA D3, alamatnya Jalan Kayun 5, Surabaya. Kemudian baris data kedua adalah namanya Wawan, kelas 1 TIA D3, alamatnya adalah Jalan Jawa 77, Lamongan. Oke, kemudian kita membuat file koneksi.php yang terkoneksi ke database MySQL. Nah, database MySQL-nya ada di komputer kita sendiri, maka
hostnya kita langsung tuliskan localhost, lalu usernya adalah root dan password defaultnya kosong, ya. Kemudian database-nya saya gunakan tes di situ, tabel yang tadi saya buat saya masukkan ke database tes. Kemudian saya pakai function MySQL eConnect ya untuk koneksi ke MySQL. Ada beberapa cara ya. Salah satunya pakai cara ini, ada yang biasanya pakai PDO ya. Nah, kemudian isikan parameternya host, user, dan password serta database-nya di dalam koneksi MySQL eConnect. Oke, lanjut. Kemudian tadi yang file koneksi.php masukkan ke dokumen rootsum Anda tadi di csum htdocs, kemudian buat file laporan excel.php. Ya, panggil koneksi.php tadi dengan cara menuliskan perintah paling atas adalah include koneksi.php. Ya, tadi koneksi yang ke MySQL-nya dipanggil, kemudian panggil library PHP Excel. Nah, tadi library PHP Excel-nya saya taruh di folder PHP Excel di dalam root sum-nya. Nah, di situ perintahnya require once, folder PHP Excel, / folder classes, kemudian library-nya ada di PHP Excel.php. Gitu ya. Perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecil. Nah, kemudian Anda membuat kelas dari new PHP Excel class, masukkan ke variabel obj PHP Excel, kemudian di situ ada variabel obj kondisional 1 ya, dari PHP Excel style kondisional. Oke, lanjut saja. Kemudian berikutnya buat header Excel ya, biasanya dilaporkan ada headernya ya di atasnya. Nah, itu caranya seperti itu. Anda buat Anda panggil kelas set aktif sheet index 0, artinya adalah di Excel itu kan ada sheet-sheet-nya. Nah, sheet yang kita fokuskan adalah sheet yang pertama, itu indeksnya 0 ya. Nah, kelasnya yang dipanggil adalah set aktif set index 0. Nah, kemudian Anda mengikuti peraturan dari Excel ya. Peraturan dari Excel itu ada sel-selnya ya, ada kolom, ada baris ya. Kalau yang kolom itu kan ditandai dengan urutan abjad ya, A, B, C, D, E, sampai yang paling kiri itu ada AA, AB, dan seterusnya ya, diurutkan seperti itu. Nah, ini contohnya kalau pertama adalah baris pertama di kolom A, berarti Anda set cell value ya, jadi Anda panggil lagi classes set cell value, kemudian di sel nomor berapa, jadi di situ adalah sel A1, kemudian parameter berikutnya adalah saya isi apa di situ ya. Itu saya isi no ya, atau nomor lah, nomor urut lah itu ya maksud. Kemudian di sel B1 berarti di sebelah kanannya ya, itu saya isikan label nama ya, atau tulisan nama. Di sebelah kanannya lagi di baris yang pertama di kolom C itu saya isikan kelas, kemudian di kolom yang D saya isikan alamat ya. Oke. Kita lanjut ke code berikutnya, lanjutannya di bawahnya. Seperti biasa Anda memanggil data dari tabel siswa. Tabel siswanya itu saya namakan TB_siswa yang tadi. Nah, kemudian di situ ada inisialasi no sama dengan 2. Artinya datanya itu akan saya taruh skenario-nya di baris kedua. Ya. Kemudian panggil function MySQL fetch array dari query yang di atasnya, masukkan ke variabel row sebagai array. Nah, kemudian dengan cara yang sama ketika Anda membuat header yang di Excel tadi yang di atas, maka buat juga isian ya, isi datanya dengan cara yang sama. Tinggal Anda looping saja dengan MySQL fetch array. Nah, maka isinya kan geser ke baris nomor 2 ya. Nomor 2 dan seterusnya. Makanya di situ
Anda perhatikan sama ya, set aktif set index 0, kemudian set cell value. Nah, di situ adalah sel kolom A, kemudian tadi kan ada 1 berarti baris yang pertama. Nah, sekarang baris yang kedua bagaimana? Nah, karena sifatnya nanti kita tidak menuliskan 1 demi 1, kalau baris datanya itu 1000, nah Anda ya jelas istilahnya capek nuliskan semua code-nya 1 demi 1 ya. Berarti Anda menuliskan 1000 code ya untuk memunculkan secara manual. Nah, kita pakai dengan cara yang singkat dengan looping, dan Anda masukkan nomor barisnya itu pada sebuah variabel no di situ ya. Jadi di situ Anda bisa perhatikan a titik atau a string titik no kemudian koma no. Artinya adalah kolom A pada baris no, baris yang pertama itu adalah 2 ya, no sama dengan 2. Itu saya isikan no. Ya, no itu apa ya? 2. Nanti saya isikan dia nomor 2 dan seterusnya ya. Nah, urutannya berarti nomor 2 ya, kalau yang nomornya itu. Mungkin ini yang mungkin Anda harus ini di no -1 ya, supaya nanti keluarnya bukan 2 yang dimunculkan tapi 1 ya. Ini tinggal Anda revisi no dikurangi 1. Nah, kemudian berikutnya yang B kan diisi tadi adalah nama, maka Anda tinggal memasukkan data dari tabel TB siswa pada kolom nama. Caranya adalah pada row, kemudian indeks nama Anda masukkan ke set value B no. Ya. Dan seterusnya ada baris ketiga itu yang saya munculkan kelas. Maaf, baris kolom yang ketiga ya, maaf. Kolom yang ketiga saya munculkan kelasnya. Kolom yang keempat adalah alamat. Nah, ini secara otomatis nanti pada baris kedua sampai yang posisi terakhir ketika datanya habis itu akan dimunculkan ke Excel ya. Sesuai dengan cell value yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian di situ di bawahnya setelah looping Anda aktifkan lagi ya set aktif set index 0 supaya nantinya yang ketika dibuka pertama kali itu yang aktif adalah sheet yang pertama. Oke, lanjutannya tadi di bawahnya di situ Anda lihat nah kita setting di sini header content aplikasinya adalah VND Microsoft Excel. Kemudian saya simpan data Excel-nya dengan nama laporan siswa.cls ya, atau Office yang 2007 ke bawah. Anda bisa pakai juga yang versi 2007 ke atas juga bisa yang pakai X di belakangnya ya. Kemudian baris ketiga header change control max X sama dengan 0. Kemudian jika Anda menggunakan IE 9 maka yang bawahnya itu max X sama dengan 1 itu di set. Ya, itu Anda tinggal copy paste aja. Kemudian class modified dimunculkan tanggal sekarang begitu. Kemudian control case must be revalidated dan pragma public di baris berikutnya. Kemudian baris yang terakhir adalah Anda bisa lihat di situ PHP Excel, EU Factory, dia create writer dan Anda outputkan di situ dengan cara object writer, class save, kemudian PHP output. Dan paling terakhir adalah exit ya. Oke. Nah, ketika Anda menjalankannya, Anda tinggal jalankan laporan Excel.php. Ya, maka Anda bisa lihat di baris datanya ketika Anda nantinya menjalankan laporan Excel.php itu akan muncul notifikasi. Ya, ini hasil ekspornya itu disimpan ke folder mana gitu ya. Di komputer Anda tentunya ya. Komputer Anda. Dan ketika Anda simpan, Anda buka, dia akan langsung membuka Excel-nya dan akan muncul seperti itu ya, pasti seperti yang tadi kita skenariokan. Kecuali yang nomor 2 itu kan nomor urut 2. Ya, 2, 3 seharusnya kan 1, 2 ya, urutnya kan mulai dari 1 ya. Mengapa kok 2? Tadi itu skenarionya tapi dikurangi 1 ya. Nah, itu. Oke. Kemudian menambahkan formula. Ya, menambahkan formula.
Nah, di Excel sendiri itu kan Anda bisa, ya kekuatan Excel Anda bisa mengubah-ubah data ya, atau memproses hasil data dari Excel, misalnya dengan formula. Nah, persis seperti halnya Anda bermain di Excel, Anda bisa juga langsung bermain formula di dalam library ini. Ya. Jadi sama persis ketika Anda melakukan ya menambahkan formula di dalam Excel. Contohnya, saya akan menambahkan kolom E, kita letakkan formula untuk menghitung panjang karakter dari kolom B. Kolom B tadi adalah kolom nama, ya. Jadi kita menghitung panjang karakter dari kolom nama. Maka kita bisa tambahkan script berikut, ya, pada script slider nomor 7 ya. Slide nomor 7 yang atas tadi kita tambahkan, yang tadi ada loopingnya, kita tambahkan script berikut. Ya. OBJ PHP Excel set active index 0, class set cell value E number tadi dari kolom E pada baris ke number. Nah, itu saya berikan formula di situ learn, ya, pakai sama dengan kan biasanya sama dengan learn. Learn itu adalah menghitung panjang string. Kemudian dari kolom berapa di situ, kolom B pada baris no, ya. Ya, sama ketika Anda membuat formula di Excel, ya sama persis Anda bisa lakukan itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada tambahan kolom panjang nama, jadi di header-nya Anda tambahkan panjang nama secara manual tadi. Kemudian tadi skripnya yang sebelumnya itu dimasukkan ke skrip tadi yang slide nomor 7. Nah, ketika dijalankan laporan Excel, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu ya, jadi Jono itu panjang namanya adalah 4, Wawan itu 5. Ya. Oke. Nah, sehingga tambahan berikutnya adalah Anda bisa melakukan perubahan pada style font di semua Excel, atau bahkan fitur-fitur yang biasa Anda gunakan di Excel, seperti bold, underline, huruf lebih besar, huruf diwarnai, border, fill, dan lain sebagainya ya, bisa Anda tambahkan ya di dalam skripnya PHP Anda. Nah, selanjutnya adalah Anda membaca dokumentasi dan file example pada source library yang telah diberikan di tadi ya, di sumber code-nya. Ketika Anda dapatkan itu, Anda ekstrak, ada dokumentasi. Oke, saya akan mendemokan langsung caranya ya, menunjukkan langsung caranya menggunakan library PHP Excel ini. Oke, adik sekalian, saya akan mempraktekkan langsung ya penggunaan PHP Excel ini untuk mengeluarkan data dalam format Excel. Nah, seperti yang saya tadi infokan, Anda download library PHP Excel, kemudian Anda ekstrak, hasilnya akan muncul seperti ini ya. Ada beberapa 3 folder ya, folder classes, folder documentation, dan folder example ya. Dan di sini adalah keterangannya. Nah, kalau example ini adalah beberapa contoh PHP Excel ya. Anda bisa belajar dari sini ya contoh-contohnya ya. Cukup lengkap, Anda bisa belajar secara mandiri. Kemudian ada documentation-nya ya, lengkap juga. Ya, Anda bisa lihat di situ ada PHP developer documentation, ada yang function reference, dari daftar function-nya itu akan dimunculkan semua di sini. Sangat lengkap penjelasannya. Samping itu ada example-nya. Ya. Nah, kemudian letak dari PHP-nya sendiri ya, itu ada di sini ya, di classes ini ya, di classes di sini. Jadi Anda ambil saja ini classesnya, ya, Anda kopikan ke folder sum root Anda ya, di folder saya itu ada di sini, di HTDocs di sini ya, csum HTDocs. Anda masukkan
ke folder PHP Excel. Nah, di situ ada folder classes. Ya, ada folder classes, Anda masukkan langsung aja. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa. Di situ ada file PHP Excel, kemudian folder PHP Excel ya. Nah, ini seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, Anda run sum-nya ya, pastikan sum-nya jalan ya, Apache-nya jalan, kemudian MySQL-nya jalan ya. Oke, setelah itu kita membuat file koneksi, ini sudah saya siapkan ya. Nah, ini filenya seperti ini ya, isinya persis seperti PPT tadi ya. Hostnya localhost, usernya adalah root, passwordnya kosong, database-nya test, lalu pakai function MySQL connect ya. Oke, kemudian kita buat file namanya laporan Excel. Ya, laporan Excel itu seperti tadi ini ya, include koneksi.php, kemudian kita panggil library PHP Excel-nya seperti ini ya, tadi di folder PHP Excel dan di folder classes ya. Kita panggil PHP Excel.php. Perhatikan juga huruf besar dan huruf kecil ya. Kemudian Anda bisa lihat di situ saya panggil ya objeknya ya di sini kondisional OBJ kondisional 1 ini nggak dipakai sebetulnya. Nah, kemudian buat header Excel ini sudah saya lengkapi dengan nomor nama kelas, alamat, panjang nama. Ya, ini sudah saya lengkapi dengan panjang nama untuk formula tadi ya. Kemudian berikutnya adalah buat isi Excel-nya ya. Saya tadi sudah membuat tabel TB_siswa ya dengan menggunakan MySQL pakai PHP admin ya. Kemudian, nah ini urutannya adalah nomor 2 untuk baris datanya. Ini Anda bisa revisi ini nomor -1 supaya yang muncul adalah bukan yang di kolom yang pertama tadi, baris kedua itu bukan nomor 2 tapi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, ini tadi memunculkan isi datanya. Kemudian ada tambahannya adalah formula di kolom ke E ya. Dengan formula contohnya adalah len. Anda bisa menerapkan formula yang lain ya yang Anda bisa gunakan di Excel ya. Kemudian panggil lagi set aktif indeksnya ke 0 dan kemudian di sini Anda tinggal copy paste aja dari baris 42 sampai ke 57. Dan di sini saya simpan ke laporan siswa.xls ya. XLS maksud saya. Oke. Kita buka ke browser. Oke, browsernya sudah siap. Kita tinggal panggil file laporan Excel tadi ya, laporan Excel.php ya. Oke. Tunggu sejenak. Oke, setelah itu akan muncul jendela seperti ini untuk menyimpan datanya di laporan siswa.xls itu kita simpan ya. Atau langsung kita buka juga bisa ya. Nah, simpan biasanya oke. Nah, ini akan muncul di sini, kita tinggal buka. Dia akan membuka Excel-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ada nomor 1, nama Jono Wawan, kelas 1 IPA D3, sama kelasnya, kemudian alamatnya, ini juga bisa kita lihat, Jalan Kayun 5 Surabaya, Jalan Jawa 77 Lamongan. Nah, kemudian ada panjang nama di sini, 4 dan 5, tapi Anda bisa lihat di atasnya ini, dia adalah formula. Ya, dia ada formula seperti ini. Oke, adik-adik sekalian, itulah
materi mengenai ekspor data ke Excel dengan menggunakan library PHP Excel.